tidak membacakan PowerPoint-nya, kalian tinggal melihatnya atau murid-murid dari guru-guru atau dosen-dosen kalian. Seperti ini. Jadi nanti membacakan sambil melihat PowerPoint. Kita coba misal PowerPoint yang lain, kita cari. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Adrian Tamsin, MPD. Selanjutnya, tidak lupa kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT dengan judul lingkungan berkelanjutan. Latar belakang masalah. Pembangunan modern selama beberapa dekade telah didorong oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan konsumsi intensif sumber daya alam. Konsep kelestarian lingkungan atau sustainability sendiri berakar pada gagasan bahwa generasi sekarang tidak boleh memenuhi kebutuhannya dengan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, banyak negara dan wilayah termasuk di kawasan Asia Pasifik menghadapi persoalan seperti deforestasi, degradasi lahan, polusi udara dan air, serta ketimpangan sosial dalam akses terhadap sumber daya lingkungan. Selanjutnya yaitu konsep lingkungan berkelanjutan dalam perspektif teoritis. Lingkungan berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pandangan ini dikenal sebagai prinsip keadilan antar generasi dan menjadi landasan utama pembangunan berkelanjutan. Seiring perkembangan teori, muncul dua pendekatan utama berkelanjutan, yaitu weak sustainability dan strong sustainability. Pendekatan pertama beranggapan bahwa modal alam dapat digantikan oleh modal buatan manusia, sehingga eksploitasi sumber daya tidak menjadi masalah selama dapat digantikan dengan teknologi dan produksi manusia. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena mengabaikan karakter alam yang tidak dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, perspektif teoritis terkini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar tentang efisiensi ekonomi, tetapi tentang menjaga keberlangsungan sistem kehidupan jangka panjang. Selanjutnya, modal alam sebagai pondasi keberlanjutan. Modal alam atau natural capital diartikan sebagai persediaan sumber daya alam yang mencakup air, tanah, udara, hutan, dan keanekaragaman hayati, serta jasa ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Jika modal alam mengalami kerusakan yang melampaui batas pemulihan, maka jasa lingkungan seperti penyerapan karbon, penyediaan oksigen, serta pengaturan siklus hidrologis akan terhenti dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, berkurangnya modal alam tampak dari masalah deforestasi, polusi udara di kota besar, pencemaran pesisir, serta alih fungsi lahan yang masif. Semua ini menunjukkan bahwa praktik pembangunan nasional masih berpijak pada paradigma eksploitasi yang kurang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan modal alam harus didasarkan pada prinsip konservasi dan efisiensi agar daya dukung lingkungan tetap terjaga.
Selanjutnya yaitu tantangan implementasi keberlanjutan dalam kebijakan publik. Meski konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi dalam kebijakan global, implementasinya sering menghadapi hambatan yang kompleks. Pada banyak kasus, kebijakan publik masih berorientasi pada pembangunan ekonomi jangka pendek dan belum mempertimbangkan aspek ekologis secara memadai. Kepentingan politik dan ekonomi seringkali mendominasi keputusan, sehingga kebutuhan pelestarian lingkungan terabaikan. Selain itu, ketidakadilan akses terhadap sumber daya juga menjadi persoalan utama. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan, misalnya melalui banjir, kekurangan air, dan pencemaran udara. Lebih lanjut, kurangnya instrumen ekonomi hijau seperti pajak karbon dan investasi energi terbarukan menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan belum menjadi prioritas utama pembangunan. Selanjutnya yaitu keberlanjutan dalam kerangka agenda SDGs. Agenda Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan komitmen global yang memastikan keberlanjutan lingkungan, khususnya melalui tiga tujuan utama yaitu aksi terhadap perubahan iklim, SDG 13, pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, SDG 14, serta pengelolaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, SDG 15. Keberhasilan tiga tujuan ini sangat menentukan keberhasilan keseluruhan agenda SDGs. Karena lingkungan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran keberlanjutan sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kebijakan negara, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dari berbagai kelompok umur dan profesi. Selanjutnya yaitu implementasi keberlanjutan pada sektor strategis. Perubahan menuju keberlanjutan saat ini mulai dilakukan pada berbagai sektor kehidupan. Dalam sektor kesehatan, misalnya diterapkan pengembangan rumah sakit hijau dan manajemen limbah medis yang lebih ketat untuk mengurangi jejak karbon fasilitas kesehatan. Pada sektor konstruksi dan arsitektur, penerapan desain berbasis bukti semakin penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan limbah bahan bangunan. Sektor industri dan rantai pasok, pemilihan pemasok dengan memperhatikan kriteria keberlanjutan membantu mengurangi polusi dan mempromosikan ekonomi hijau. Perubahan signifikan juga terjadi pada sektor energi dengan adanya transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil. Bahkan pada bidang teknologi dan perangkat lunak, pengembangan rekayasa berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mengurangi konsumsi energi digital dan limbah elektronik. Selanjutnya yaitu tentang analisis kritis dan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan utama dalam artikel ini ialah bagaimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menjamin kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini maupun masa mendatang. Berdasarkan analisis teoritis dan kajian pustaka, terdapat beberapa yang dapat ditegaskan. Pertama, perlindungan modal alam merupakan kewajiban utama karena keberlanjutan tidak dapat dicapai apabila lingkungan sudah tidak mampu mendukung kehidupan manusia. Kedua, kebijakan pembangunan harus menekankan prinsip strong sustainability untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketiga, perubahan paradigma pembangunan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan bukan hanya isu teknis tetapi merupakan persoalan etika, keadilan sosial, dan tata kelola. Upaya pencapai keberlanjutan perlu dilakukan melalui perubahan perilaku, pendidikan, serta kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan jangka panjang. Penutup yaitu kesimpulan ya, dari PPT tersebut dapat kita ambil kesimpulan yaitu lingkungan berkelanjutan merupakan landasan penting dalam pembangunan global karena lingkungan menjadi sumber utama kehidupan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri. Hal ini bertujuan agar kebutuhan generasi sekarang dapat
terpenuhi tanpa merusak peluang generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Lingkungan berkelanjutan merupakan landasan penting dalam pembangunan global, karena lingkungan menjadi sumber utama kehidupan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kemampuan ekosistem untuk memulihkan diri. Hal ini bertujuan agar kebutuhan generasi sekarang dapat terpenuhi tanpa merusak peluang generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.